Halo semua, berjumpa lagi di channel Alam Sukma. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah berjudul Nyi Sloro. Selamat mendengarkan. Halo, saya Skala. Cerita ini bermula ketika saya dan dua kawan dari suatu universitas ternama di Bandung hendak melakukan pendakian ke salah satu gunung di Jawa Tengah. Sebut saja Toki dan Intan. Toki dan Intan bergegas mengepak tas carrier yang kami bawa. Setelah sibuk berbagi logistik dan kebutuhan kelompok lainnya, akhirnya pada pukul 8 pagi kami memulai pendakian. Awalnya pendakian berjalan biasa saja. Saya yang sudah sering naik turun gunung, sudah terbiasa dengan keadaan hutan yang sepi dan menguras tenaga. Namun bagi kedua teman saya, ini pendakian pertamanya. Setibanya pada pos 2, kami melihat pemandangan yang cukup asing, yaitu patung dan candi-candi yang konon katanya peninggalan salah satu kerajaan di Indonesia. Saya yang terbilang suka mengabadikan momen pun langsung memotret peninggalan kerajaan tersebut. Kemudian langsung melanjutkan perjalanan. Namun tidak dengan kedua teman saya. Mereka lebih lama beristirahat dan duduk di dekat tempat peninggalan tersebut. Singkat cerita, saya tiba di tempat kami akan mendirikan tenda dan disusul oleh kedua teman saya. Kala itu mereka tiba dengan wajah letih. Khususnya Intan yang terlihat sangat pucat. Saya berpikir bahwa ia hanya terlalu lelah karena baru pertama kali mendaki. Namun pada malam hari suasana sangat berbeda dari biasanya. Cuaca pegunungan yang terbilang sangat dingin tidak kami rasakan di dalam tenda. Terlebih hawa panas menyelimuti tenda tersebut. Akhirnya saya memberanikan diri bertanya kepada mereka apa yang mereka lakukan ketika saya jalan lebih awal. Mereka mengaku tidak melakukan apapun, hanya beristirahat lalu lanjut berjalan. Sampai akhirnya dengan wajah pucat, Intan mengaku bahwa ia melihat sosok wanita berkebaya menari di tengah patung-patung candi tersebut. Terlebih ia menari dengan tatapan kosong dan mata yang melotot. Dan mereka berpikir mana mungkin ada warga yang berpenampilan seperti itu. Terlebih kampung sudah jauh di bawah sana. Sontak saya kaget dan cemas mendengar pengakuan dari Intan. Dan secara tiba-tiba, tenda kami diterpa angin yang sangat kencang. Hingga terbilang anginnya tidak normal. Dan naasnya, pada saat itu hanya ada 2 rombongan pendaki yang berjarak cukup jauh dari tempat kami. Jadi tidak mungkin untuk berteriak dan memanggil pendaki tersebut. Pada saat itu saya langsung menguatkan pasak tenda kami dengan batu agar tidak tertiup angin. Tapi tiba-tiba terdengar suara Intan dari dalam tenda menjerit. Dan Toki yang tiba-tiba terlempar keluar tenda dengan cukup kuat. Intan yang sedari tadi diam tiba-tiba tertawa sambil menari dengan mata yang semuanya putih. Saya dan Toki langsung mencoba memegangi beliau dan membaca doa sebisa kami. Untungnya grup pendakian sebelah sadar dan dengan cepat membantu kami. Cukup lama kami kebingungan dengan situasi tersebut. Intan yang terus memberontak sambil berkata yang kami tidak mengerti karena menggunakan bahasa Jawa. Beberapa kali kami terlempar karena tidak kuat menahan kuatnya tenaga Intan. Saya yang merasa ada hal yang tidak beres terus bertanya kepada Toki, dan Toki terus membantah dengan berkata, ia tidak melakukan apapun. Pada saat kami melihat keluar tenda, kami terkejut karena ternyata yang kami lihat adalah monyet yang berukuran besar, kira-kira sampai 3 meter tingginya, dan beberapa orang yang berpakaian seperti prajurit kuno. Kami takut sekaligus bingung pada saat itu.
Pada akhirnya dari kejauhan, kami melihat lampu dari jalur pendakian dan ternyata itu adalah Pak Tomo yang datang. Pak Tomo adalah juru kunci di base camp tempat kami mendaki. Ia pun langsung memulai beberapa adat dan beberapa doa untuk menyadarkan Intan. Intan yang sedari tadi memberontak akhirnya terdiam dan pingsan. Ketika kondisi Intan sudah cukup baik, namun masih pingsan, saya bertanya kepada Pak Tomo bagaimana ia bisa tahu kejadian ini. Ternyata ia mendapat firasat dari anjing yang berada di pos 2. Anjing tersebut tiba-tiba turun ke base camp dengan berlari dan tergopoh-gopoh. Pada saat itu ia sadar, ada hal yang tidak beres dari pendakian kami. Dan Pak Tomo menanyakan apa yang telah kami lakukan dan menyuruh kami jujur agar terhindar dari mara bahaya dan musibah. Dan Bang Andi, pendaki lain, langsung menimpali bahwa setan yang merasuki tubuh Intan marah karena tempat mereka telah dikotori. Dan sebagai gantinya, raga Intan yang akan diambil. Untungnya ia mengerti bahasa Jawa. Akhirnya Toki mengaku bahwa mereka melakukan aksi vandalisme di beberapa patung pos 2. Dan Intan malah menggambar di salah satu patung penari. Toki pun mengaku bahwa setelah itu mereka merasa diikuti oleh penunggu di sana. Dan tepat di punggung Intan, terdapat wanita yang sedang menari sambil tersenyum dengan tatapan kosong. "Nyisloro," kata Pak Tomo, sambil terkejut dan menatap ke atas bukit. Di sana terlihat seorang wanita yang sedang menari. Tapi tidak hanya satu namun belasan ditambah dengan beberapa bentuk orang yang sangat sulit dideskripsikan. Pak Tomo hanya menyuruh kami berdoa dan terus berdoa sambil menunggu subuh tiba. Karena setelah subuh kami akan menuruni gunung. Dan Pak Tomo bercerita bahwa sosok itu adalah salah satu penunggu di gunung tersebut dan kerap mengganggu pendaki-pendaki usil. Kami pun telah menghubungi pihak yang berada di bawah untuk membantu doa dan adat istiadat lainnya. Hingga akhirnya subuh pun tiba. Namun ada hal yang aneh. Intan tak kunjung sadar dari pingsannya hingga mengharuskan kami membuat tandu untuk Intan. Dan yang kami rasakan pada saat itu bukan seperti mengangkat satu orang, namun beban yang diangkat sungguh tidak wajar. Sesampainya di pos 2, saya sangat terkejut. Intan yang tadinya hanya terbujur kaku, tiba-tiba berjalan dengan posisi tubuh yang terbalik, sembali menyanyikan sinden khas Jawa. Yang lebih mengerikan lagi, ia berdiri di sebelah patung yang mereka coret, dan tiba-tiba tersenyum seraya berkata dengan bahasa Jawa, "Jiwa wanita ini telah kumiliki." Pak Tomo langsung berkeras untuk menyuruh kami meminta maaf. Namun setelah kami meminta maaf, ia hanya tertawa dan berkata bahwa semua itu sudah terlambat. Kemudian Pak Tomo mengeluarkan sebilah keris untuk mengusir sosok tersebut. Intan kembali tidak sadar dan pingsan. Kami bercepat turun ke base camp dan langsung disambut oleh beberapa warga dan juga tokoh setempat. Kami diberikan beberapa ritual adat di sana agar terhindar dari balak. Kondisi Intan pada saat itu pucat dan tidak ingat apa-apa. Setelah melalui itu semua, kami bergegas pulang ke Bandung. Dengan hati yang lega dan juga tubuh yang lelah, kami akhirnya sampai di rumah Toki. Namun baru saja ingin beristirahat, Toki membangunkanku dan mengatakan ada yang aneh dengan Intan. Setiap kali ia mendengar suara musik, ia selalu menari bak penari profesional. Dengan kondisi yang cemas kami memperhatikan kelakuannya, namun karena tubuh yang letih, akhirnya kami pun tertidur. Pada malam harinya, saya terbangun dan melihat Intan di depan kaca, menggunakan kebaya sambil menyisir rambutnya dan tersenyum sendiri. Langsung saya membangunkan Toki, dan kami baru sadar sesuatu dan menyaksikan bahwa orang yang berada di seberang cermin tersebut berbeda dengan sosok Intan. Sosoknya berwajah rusak, dengan pakaian kebaya yang berdarah-darah.
Dan dengan sedikit tertawa kecil ia berkata, "Sudah tahu ya, Mas." Selesai. Itulah tadi cerita yang berjudul Jisloro. Semoga cerita ini dapat memberikan hikmah. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Nantikanlah cerita-cerita lainnya di video mendatang.